Mereka semua sedang memainkan permainan anak yang sebenarnya sangat menyenangkan. Tapi mereka semua tidak tahu kalau sebenarnya mereka dalam bahaya. Sebelum permainan dimulai, mereka dijanjikan akan mendapat uang yang sangat banyak jika menang dari sini. Tapi mereka tidak tahu jika ada yang kalah dari dalam permainan dan tereliminasi itu sama dengan nyawa mereka sebagai gantinya. Ada seorang eksekutor dengan pakaian serigala akan menghabisi nyawa orang yang kalah. Melihat permainan ini ternyata sangat mengerikan, banyak dari mereka yang ingin kabur dan ternyata mereka juga dieksekusi. Permainannya sebenarnya sangat mudah. Mereka hanya perlu mengikuti instruksi. Permainan pun dilanjutkan dan mereka kini harus berdiri dengan satu kaki. Namun ternyata ada salah satu peserta yang kesulitan dan ia harus berakhir dengan mengenaskan. Lalu berikutnya mereka dilarang bernafas. Namun tentu saja berdiri dengan satu kaki sambil menahan nafas cukup sulit untuk beberapa peserta. Setelah permainan pertama selesai dan hanya tersisa 8 orang, mereka pun harus membuat rekaman perkenalan diri mereka masing-masing. Setelah mereka dikumpulkan di barak, tampak mereka mulai menyusun strategi dan mencari sekutu mereka masing-masing. Lalu mereka pun dibawa menuju ke permainan berikutnya. Di sini mereka diberikan kesempatan untuk keluar dari sini, asalkan mereka bisa melewati tantangan anak-anak ini kurang dari 1 menit. Salah seorang wanita mengajukan diri sebab ia sudah tak tahan lagi di sini. Saat waktu dimulai, ia cepat berlari melewati tantangan yang sebenarnya sangat mudah. Namun ternyata di dalam tantangan balon ini ia harus melawan seorang eksekutor yang berusaha menyerangnya. Ternyata cukup sulit bagi wanita itu. Sementara waktu terus berjalan, wanita ini pun berhasil menghajar eksekutor dan akhirnya ia lolos dari permainan. Namun sayang, ia harus ditembak karena ternyata waktu yang dia lewati lebih dari 1 menit. Setelah melihat kegagalan peserta pertama, mereka pun tidak ada lagi yang mau mencoba kesempatan ini. Mereka semua harus memutari kursi selama musik dinyalakan. Jumlah mereka ada 6, tapi kursinya hanya ada 5. Sehingga saat musik berhenti, mereka harus rebutan mendapat satu kursi untuk diduduki. Namun sayang, salah seorang pemuda harus tereliminasi dari ronde pertama dan akan dieksekusi mati. Permainan pun terus dilanjutkan sampai satu persatu dari mereka tersingkir. Tentu saja bagi mereka permainan ini sangat mengerikan, walaupun hanya permainan anak-anak, sebab yang kalah dalam permainan ini akan dieksekusi. Namun ternyata kali ini aturannya dirubah. Yang tersingkir akan dikumpulkan kembali, dan ternyata saat peserta tinggal 2 orang, barulah salah satu dari mereka akan dieksekusi. Sepertinya mereka mulai menyesal sudah bertahan sejauh ini di permainan kursi musik. Saat ronde terakhir dimainkan dan musik berhenti, peserta wanita inilah yang duduk terlebih dahulu. Namun ternyata peserta pria melakukan kecurangan dengan menyerang peserta wanita yang seharusnya menang di permainan ini. Peserta yang sudah lolos terlebih dahulu pun berencana untuk cepat-cepat menyingkirkan peserta pria yang curang dan keji ini. Setelah beberapa permainan dilewati, tampak para peserta ini sudah sangat frustasi. Namun permainan harus diteruskan, dan kali ini mereka harus bermain petak umpet di dalam sebuah rumah yang sangat kecil. Eksekutor inilah yang akan mencari mereka, dan siapapun yang ketahuan pertama kali akan dieksekusi. Ini adalah permainan petak umpet paling mengerikan. Semua peserta harus bersembunyi dari eksekutor yang mencari mereka. Para peserta pun langsung mencari tempat persembunyian mereka masing-masing. Ada yang bersembunyi di balik kursi, di sudut kasur, di dalam lemari, dan salah satu pria masih belum menemukan tempat persembunyiannya. Begitu juga dengan wanita ini. Untung saja saat dia masuk ke dalam salah satu kamar, ada peserta lainnya yang mau berbagi tempat persembunyiannya. Waktu bersembunyi pun habis dan eksekutor langsung mencari mereka sambil membawa sebuah pisau yang sangat tajam. Tampak ia mengarah ke tempat persembunyian salah satu peserta wanita yang berada di balik kursi ini. Namun salah satu peserta lainnya malah tak sengaja membuat suara keributan yang menarik perhatian eksekutor. Lalu tampak juga ada salah satu peserta yang berusaha mencari jalan keluar dan kabur dari permainan mengerikan ini. Sementara itu, peserta yang sedang terpojok berhasil kabur untuk mencari tempat persembunyian lainnya. Dan ternyata ia masuk ke tempat persembunyian 2 peserta lainnya. Peserta yang berusaha kabur tadi pun ketahuan oleh penjaga, dan eksekutor ini sudah tepat berada di depan tempat persembunyian ketiga peserta ini. Namun betapa egoisnya bapak tua ini, ia malah mendorong keluar peserta wanita yang sudah lama bersembunyi bersama dirinya. Sehingga eksekutor ini pun menangkap dirinya dan langsung akan menghabisi peserta wanita yang dikorbankan peserta lainnya tadi. Peserta yang ingin kabur ini pun mengurungkan niatnya saat mendengar temannya yang berteriak. Namun sayang, ia terlambat karena temannya ini sudah terlanjur kehilangan nyawanya di tangan eksekutor. Karena sudah ada satu korban, maka permainan petak umpet ini pun dianggap sudah selesai. Saat bapak tua ini keluar dari persembunyiannya, ia malah tidak mengakui perbuatan curangnya tadi. Permainan berikutnya pun dilanjutkan dan di sini mereka harus saling
saling serang menggunakan sebuah bola besi yang diikat di sebuah tiang. Dan ternyata bapak tua ini kalah dalam ronde pertama. Lalu saat ronde kedua dimulai, peserta wanita ini hanya tampak diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Ternyata ia sengaja mengalah saja agar tangannya tidak terluka. Sehingga saat sesama peserta yang kalah di ronde pertama dipertemukan, peserta wanita ini masih memiliki tangan yang lebih fit daripada bapak tua yang tangannya sudah penuh luka. Sehingga kini dirinya lah yang akan dieksekusi. Ternyata begitu cepat karma terjadi dalam permainan ini. Bapak tua licik ini masih tak terima dengan kekalahannya, namun ia harus tetap dieksekusi. Kepala mereka dipasang alat setrum dan mereka harus menebak huruf yang ada di layar depan mereka. Permainan kali ini sebenarnya sangat menyenangkan dan sering dimainkan anak-anak di sekolah. Namun bedanya kali ini, setiap mereka melakukan kesalahan, eksekutor ini akan menyengat kepala mereka dengan setruman yang semakin lama semakin kuat. Peserta pertama terlalu lama berpikir, sehingga ia harus disetrum untuk pertama kali. Dilanjutkan dengan peserta kedua, ia menebak huruf T dan ternyata benar. Peserta berikutnya juga menebak dengan benar, yaitu huruf L. Kembali lagi kepada pria ini. Lagi-lagi ia salah menebak dan harus disetrum dengan kekuatan yang ditingkatkan. Dua peserta lainnya ternyata dapat menebak dengan sangat tepat sehingga mereka sangat jarang terkena setruman. Namun siapapun yang bisa menebak kalimatnya dengan secara lengkap, ia akan menang. Dan ternyata strategi pria ini adalah sengaja untuk selalu menebak salah sampai banyak huruf terisi. Barulah saat gilirannya lagi ia menebak seluruh kalimat yang ada di teka-teki ini. Dan ternyata benar semua. Sehingga peserta yang awalnya terus-terusan mendapat setruman ini menjadi pemenang pertama. Karena tersisa dua orang ini dan mereka harus lanjut ke ronde berikutnya untuk menentukan pemenang dan siapa yang kalah. Namun tampak pria ini tidak menjawab sama sekali. Walaupun sudah gilirannya. Ia terus-terusan melakukannya sampai dirinya tidak bisa bernafas lagi karena sudah disetrum dengan sangat kuat. Lalu ia pun kalah sehingga otomatis wanita ini menjadi pemenang kedua. Hanya tersisa dua orang dalam permainan mengerikan yang sudah mengancam nyawa mereka selama ini. Namun tampak peserta wanita ini tidak terima karena peserta pria ini selalu berbuat curang sejak awal permainan. Sedangkan mereka harus memainkan permainan terakhir yang dimana siapapun yang memenangkan permainan ini akan mendapat hadiah luar biasa. Dan yang kalah tentu saja kehilangan nyawanya. Setelah melewati permainan tebak kata yang sangat mengerikan, kini tersisa dua peserta dan mereka harus mengikuti permainan terakhir, yaitu mereka harus merebut sebuah bendera yang ada di depan mereka. Dan siapapun yang berhasil memegang bendera selama 3 detik, dialah pemenangnya. Setelah mereka lari dengan sangat kencang, terjadi keributan di antara mereka untuk memperebutkan bendera merah. Sementara para penjaga sudah siap akan menembak siapapun yang kalah. Namun karena fisik pria ini lebih kuat, dialah yang berhasil mendapatkan bendera merah itu. Tampak ia sangat senang sekali dan sudah berselebrasi terlebih dahulu. Namun peserta wanita ini menyadari sesuatu. Kalau yang dipegang pria ini bukanlah bendera yang dimaksud. Dengan cepat peserta wanita ini pun mengambil bendera lainnya yang ada di sana. Barulah peserta pria ini sadar kalau yang dia dapatkan hanyalah sebuah kain merah tipuan. Tak berlama-lama penjaga pun langsung mengeksekusinya yang sudah salah mengambil bendera. Dan peserta wanita ini pun menjadi satu-satunya yang selamat dari rentetan permainan mengerikan yang sudah mereka lewati. Namun wanita ini malah dibius oleh penjaga dan penyelenggara permainan ini tampak senang sekali. Setelah cukup lama pingsan, wanita ini pun tersadar di sebuah rumah yang tidak ia kenali. Dan di sana ia diberikan sandi untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan kepadanya. Di sana juga ada seorang penjaga yang mendekatinya dan membuatnya takut. Ternyata penjaga ini hanya ingin mengembalikan handphone wanita ini dan memberitahukan kalau rumah ini adalah salah satu hadiah yang layak ia dapatkan. Penjaga ini pun akhirnya menunjukkan wajahnya yang penuh dengan penyesalan karena sudah banyak sekali merenggut nyawa orang lain. Wanita ini pun kini mendapatkan hidupnya yang tenang kembali dan hadiah yang sangat besar.